Film akan fokus pada aktor utama, jagoan kita semua, aktor andalan orang-orang di seluruh dunia. Siapa lagi jika bukan Tony Jaa? Saat ini ia sedang mencari informasi, mencari keadilan tentang kejelasan akan kematian istri dan anaknya yang dihabisi seseorang tanpa alasan, dan justru dirinya lah yang diberitakan menjadi pelaku akan semua kekacauan itu sendiri. Loh, seperti di negara mana itu? Tony hanya tak habis pikir dengan semua yang terjadi karena ia dan keluarganya sama sekali tak merasa memiliki masalah apapun dengan orang-orang tersebut. Bertempat di pasar, ada seorang penagih upeti bulanan bernama Jack yang masih satu komando dengan seorang bos perusahaan bernama Tuan Hua, dan menurut kabar yang beredar, merekalah yang menjadi dalang atas wafatnya anak dan istri Tony. Di situ juga ia mendapat telepon dari Tony yang terus meminta kejelasan atas kejadian yang menimpa anak dan istrinya. Jack dengan santainya menyuruh Tony untuk mengikutinya jika ingin tahu siapa pelakunya menuju sebuah gudang. Ia berniat menghabisi Tony dengan semua anak buah yang ia miliki, namun yang terjadi Why my family? Seperti apa serunya film ini? Langsung saja nikmati ceritanya. Yah, Tony melumpuhkan mereka semua tanpa sedikit pun mengalami cedera. Kemudian ia mencegah Jack yang akan kabur. Why? Why you kill my family? Berkali-kali memaksanya buka suara dan berkata yang sebenarnya. Jack tetap tak mau jujur, sampai akhirnya Tony mengancam akan membuat hidungnya rata jika tetap tak mau memberikan informasi apapun. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, ia langsung menaiki mobil milik Jack dan langsung meluncur ke sekolah tempat anak si bos bernama Ting Ting menempuh pendidikan. Meski dijaga ketat oleh anak buahnya yang bernama Wu, Tony dengan cerdiknya berpura-pura tak melihat jalan dan berhasil menempelkan GPS tracker di tas Ting Ting untuk mengetahui lebih lanjut identitas dan keberadaan bos mafia saat ini. 去换衣服，婷婷，我陪你去换吧。 让他自己去。 Dikarenakan kesibukan yang begitu banyak, bisnis di mana-mana, dan menjadi satu-satunya bos perusahaan sekaligus mafia, Ting Ting rupanya sedikit kurang perhatian dan kasih sayang dari bos Hua, apalagi semenjak kematian ibunya. Ketika ia melakukan perlawanan akibat dibully, jarang sekali mendapat pembelaan dari siapapun, termasuk sang ayah, dan hanya merindukan ibunya, dan hanya seorang ibulah satu-satunya manusia yang selalu percaya kepada anak tercintanya. Pada akhirnya, bos Hua meminta maaf kepada Ting Ting dan akan pergi ke kampung si ibu untuk mereda kerinduan. Tanpa mereka sadari, Tony sedari tadi sedang fokus mendengarkan pembicaraan mereka semua dan sedang merencanakan pembalasannya.
Di gudang tempat Jack dan kawan-kawan berada, baru saja dihajar habis-habisan oleh Tony. Ia didatangi sekelompok geng lain yang masih dipimpin seseorang bernama Frank. Ia masih merupakan anak buah dari kartel bernama Clay. Mereka menagih barang oleng yang sudah ia beli dari Tuan Hua, dan naas bagi mereka semua saat barang tersebut rupanya telah disita oleh pihak berwajib, yang akhirnya membuat mereka Di sisi lain, Tuan Hua yang sedang dalam perjalanan tak sengaja terhenti akibat sebuah truk yang mengalami overmuatan. Itu adalah si Frank dan komplotannya yang sempat membabat habis Jack dan anak buahnya. Ia datang untuk membuat perhitungan akibat telah ditipu. Mereka semua menyerang membabi buta hingga menggunakan alat berat pertambangan. Tuan Hua harus tertangkap, sedangkan Ting Ting dan anak buah lainnya masih terus mempertahankan diri. Wu menyuruh Ting Ting berlindung, sementara dirinya akan mengejar truk yang membawa Tuan Hua. Ia berhasil mencapai, masuk, dan melihat Tuan Hua ada di bagian belakang truk tersebut. Namun tidak semudah itu. Tony yang datang dan sedikit memberikan sensasi adrenalin kepada mereka semua seketika terhenti, bengong melihat Ting Ting yang sedang diburu. Naluri sebagai orang tua masih teringat saat-saat ia bersama sang anak dulu. Follow me or die here. Alih-alih membalaskan semuanya, Tony nampaknya harus mengesampingkan itu semua, dan saat ini ia justru harus menolong Ting Ting dari kejaran anak buah Frank yang tujuannya mungkin jauh lebih buruk. Dan inilah sosok Clay, kartel terbesar di kota ini yang masih merupakan satu pembisnis dengan Tuan Hua. Ia sedang melakukan pembabatan terhadap keluarga yang tak diketahui masalahnya apa, dan hanya disisakan satu anak yang masih hidup. Tak lama berselang, Tuan Hua datang atas undangannya. Ia berharap Tuan Hua membantu untuk mentandatangani kontrak kerjasama perusahaannya di kota ini agar bisa lebih aman dari pihak berwajib, karena Tuan Hua dipercaya seorang pimpinan mafia paling bijak dan punya relasi baik di semua kalangan. Namun Tuan Hua tetap menolak dan tak mau ambil resiko, sehingga membuat Clay mengancam akan keselamatan putrinya. Ting Ting yang berhasil diselamatkan oleh Tony bukannya berterima kasih, justru ia berkata yang tidak-tidak pada Tony dan menganggap orang jahat. Tony yang tak habis pikir pun langsung menyuruhnya pergi, yang sebetulnya ia masih punya rasa iba terhadap Ting Ting yang masih kecil. Dengan penuh inisiatif, Ting Ting menghubungi asisten ayahnya dan memberitahukan posisinya saat ini. Si asisten menyuruhnya untuk mencari tempat aman terlebih
terlebih dahulu, karena untuk saat ini tak ada satupun orang yang bisa dipercaya lagi. Si asisten menyuruhnya diam di tempat karena ia akan langsung menjemputnya. Tak lama ada polisi yang sedang berpatroli, bukan mengikut saran si asisten, justru mau untuk dibawa oleh polisi tersebut tanpa tahu jika semua pihak berwajib di kota ini sudah menjadi tikus-tikus rakyat yang akhirnya beruntung masih ada Tony yang datang. Untuk saat ini mereka aman, mengetahui tidak ada siapapun yang bisa dipercaya. Ting Ting mengajukan diri untuk membantu tujuan Tony dan siap untuk bekerja sama. Awalnya Tony menganggap ini hanya bercanda, namun ketika Ting Ting mengungkapkan kekesalannya terhadap maraknya bubuk oleng di kota ini, dan karena hal itu jugalah ibunya harus meregang nyawa, ia mengaku siap jika sang ayah harus Tony habisi jika memang terbukti bersalah. Namun ia yakin ada beberapa pihak sindikat ayahnya yang kemungkinan besar adalah pelaku sebenarnya. Even if I want to kill him, No, I'm not a problem. Keesokan harinya, mereka mengawali dengan mendatangi salah satu pabrik yang disinyalir pernah melakukan bisnis dengan Clay dan mencari informasi terkait siapa yang membawa Tuan Hua dan kemana mereka membawanya, yang akhirnya membawa mereka berdua ke sebuah pasar tradisional dan salah satu pemilik pabrik bernama Pinang karena memang kebiasaannya menguyah pinang. Mengetahui orang-orang di tempat ini masih preman tolol, Ting Ting lagi-lagi mengajukan diri untuk terlebih dahulu berinteraksi dengan mereka yang sudah pasti mereka mengenali ayahnya. 小屁孩，你他妈谁呀？赶紧滚！我是贺一和的女儿。 Setibanya di ruangan Pinang, ia mencoba menawarkan uang sekitar 2 juta dolar kepada Pinang untuk membantu menyelamatkan ayahnya. 2 juta dolar tentunya nominal yang cukup besar. Namun, mengetahui yang membawa ayahnya merupakan seorang gembong terbesar bernama Clay dan dirinya justru diberikan penawaran yang jauh lebih besar jika membawa Ting Ting kepada si Clay. Alhasil, Ting Ting yang terpojok dan hanya masuk ke dalam perangkap akhirnya mencoba membela diri yang justru dirinya dipegang ramai-ramai dan akan diberikan pelajaran. Namun apa yang terjadi? Tony datang tepat waktu. Selain berhasil menyelamatkan Ting Ting, mereka akhirnya mendapatkan lagi informasi. Ada satu nama kepercayaan si Clay yang dipercaya bisa membawa mereka menemukan Tuan Hua. Namun yang jadi masalah saat ini, ada sekitar puluhan bahkan ratusan preman yang mulai berdatangan ke arah mereka sehingga menggunakan motor trail, mereka berdua sudah tak peduli dan terus memacu motornya melewati seluruh pasukan preman yang menghadang, yang akhirnya membuat mereka terjengkang dan harus berlari menghindari kejaran sampai saat mereka berdua terpojok. Keep running. Yah, itu salah satu anak buah Frank yang sempat menghajar Wu di dalam truk dengan senjata andalannya yaitu kapak bercula. Ia meminta Tony untuk menyerahkan Ting Ting kepadanya.
Nampaknya Tony saat ini berhadapan dengan musuh yang seimbang. Namun semuanya itu tak berarti sampai saat mereka akan pergi, tiba-tiba Ting-Ting yang terlalu jauh berlari justru harus tertangkap. Namun beruntung Wu datang dan menolongnya. Saat ini Ting-Ting yang tak percaya lagi pada Wu terus berlari yang akhirnya membuat Wu mengejarnya. Tony yang mengalami luka serius nampaknya harus cepat diobati. Namun mereka justru berhenti di klinik hewan. Tak ada pilihan lain, Ting-Ting meminta bantuan dengan menggedor-gedor pintu klinik yang sudah tutup. 我是兽医。猪吃的药，所以。 Setelahnya, mereka justru langsung menuju motel Jati Lama yang menjadi tujuan mereka dan memesan satu kamar. Sengaja mereka langsung ke sana. Yang pertama, sudah pasti diizinkan menginap. Yang kedua, sudah pasti agar tidak kesulitan mencari orang yang mereka cari. Dan sembari beristirahat, memanfaatkan waktu agar pulih dan menunggu mereka datang. Get him! Bertempat di lorong hotel sempit layaknya Iko Uwais di film The Raid, Tony menghajar tanpa ampun semua anak buah yang membuat semua anak buah lainnya ketakutan. Sampai akhirnya hanya tersisa satu orang kepercayaan Clay. Ia nampaknya cukup baik dalam seni bertahan hidup, namun tetap saja tak sebanding dengan Tony. Setelah mendapatkan info lokasi keberadaan Clay dan Tuan Hua, mereka bergegas melanjutkan perjalanan dengan kondisi Tony yang semakin melemah. Belum saja mereka bernapas lega, muncul si wanita tadi yang masih berambisi ingin menghajar Tony, sehingga beruntung Wu datang dan menyelamatkan mereka semua. Setelah bangun dari pingsan, Tony masih saja terus ingin menghabisi Wu yang ia anggap masih bagian dari musuh. Namun setelah Ting-Ting melerai dan Wu mengatakan sebuah fakta bahwa semua kejadian yang menimpa istri dan anak Tony, begitu juga kekacauan hingga saat ini, itu hanyalah kesalahan akibat penyelundupan bubuk oleng yang membuat Tuan Hua dicap sebagai penipu. Namun Tony yang sedari awal memang mengetahui semuanya akhirnya buka suara yang sebenarnya, yang ternyata sang istri dulunya adalah karyawan terpercaya di perusahaan Tuan Hua. Namun karena sang istri menemukan semua kebusukan perusahaan Tuan Hua termasuk perusahaan Clay, ia mengambil data tersebut yang nantinya akan diberikan pada pengadilan dengan alasan akan pensiun dari perusahaan agar tidak dicurigai. Namun semuanya harus berakhir tragis di depan mata Tony. This is the frat die. For this, he killed my family.
Tony yang haus akan keadilan masih saja ingin mendatangi markas Clay tanpa mempedulikan kondisinya yang mulai melemah, yang pada akhirnya Wu terpaksa membuatnya pingsan. Tak selang waktu lama, si asisten dan beberapa anak buah datang ke lokasi mereka untuk mengamankan. Wu menyampaikan fakta yang tadi sempat Tony sampaikan, yang akhirnya mereka mulai berasumsi jika masalah yang seperti ini pastinya ada pengkhianat, dan pengkhianatnya biasanya hanya melibatkan orang-orang di dalamnya, justru bukan orang lain atau bahkan orang tak dikenal seperti Tony. Naas bagi si asisten dan Ting Ting yang tertangkap dan telah dibawa, sedangkan Wu yang tak percaya jika pengkhianatnya ialah orang-orangnya sendiri dan hanya bisa pasrah dengan posisinya saat ini. Di sisi lain, Tuan Hua yang terus menolak untuk mentandatangani kontrak nampaknya harus terpaksa melakukannya karena sang anak sudah berhasil ditawan dan dirinya tak mau terjadi apa-apa kepadanya. Setelahnya, Frank memberitahu kepada Clay jika barang yang diselundupkan sudah hilang tak tahu entah kemana. Semua kerusakan dan habisnya semua anak buahnya di lapangan diakibatkan oleh Tony yang selalu melindungi Ting Ting. Bukannya bersikap bijak dan memberikan saran yang baik, Clay justru memaki-maki Frank yang akibatnya Frank yang sejatinya sudah muak pada Clay dan memang berencana menguasai perusahaannya dengan santai menghabisinya. Kemudian ia menyuruh kepada semua anak buahnya untuk beres-beres karena sebentar lagi mereka akan kedatangan tamu. Mengetahui tujuan dan misinya sama, Tony dan Wu akhirnya mau bekerja sama dan melakukan kolaborasi yang akurat. Dengan hanya bermodalkan 2 orang saja, mereka hampir membabat habis seluruh pasukan di markas ini dengan membabi celeng. Wu nampaknya harus bertemu dengan lawan yang seimbang, di mana ia sampai terkena tusukan di area dada yang membuatnya harus super ekstra hati-hati, dan hasilnya untuk Tony, nampaknya ia langsung menuju lokasi Frank. Ia diberikan 2 pilihan yang sangat berat untuk habisi salah satunya antara Tuan Hu dan Ting Ting, dan salah satunya akan tetap dibiarkan hidup. Mengetahui Ting Ting yang tak tahu apa-apa, begitu juga Tuan Hua yang belum pasti kebenaran faktanya. Ia tak mau menambah penyesalan dengan menghabisi seseorang yang belum pasti bersalah. Pada akhirnya, Tony memilih caranya sendiri. Let him go! You're not the enemy. Tony saat ini nampaknya bertemu dengan lawan yang benar-benar seimbang, di mana ia terkena beberapa pukulan dan hantaman hingga muntah darah, sempat mengira semuanya sudah usai dan akan pergi meninggalkan tempat ini. Frank nampaknya masih hidup dan bukan Tony Jaa namanya jika tak mampu membalikkan keadaan yang sebanding.
sempat tak berdaya dan mendapat beberapa luka serius. Wu lagi-lagi datang membantu di waktu yang sangat tepat dan berhasil mengenai Frank. Dirasa Frank telah wafat, mereka semua akan pergi. This is the time. Setelah usai, Tuan Hua dan mereka semua hanya bisa berterima kasih sebesar-besarnya atas pertolongan Tony dan akan memberikan apapun yang ia mau. Untuk Tony, dia memilih bertahan di lokasi sembari memberi pelajaran pada si asisten yang masih terikat, yang ternyata si asisten rupanya masih bagian dari kelompok Frank dan termasuk dalang dibalik lancarnya aksi kecelakaan terhadap anak dan istri Tony. Dengan audio tracker yang Tony bawa, ia meminta si asisten untuk jujur, mengaku semua kesalahannya dan meminta maaf kepada Tuan Hua karena telah menjadi pengkhianat dan mengkambing hitamkan Tuan Hua atas masalah ini sebelum dirinya tamat akibat bom waktu yang Tony pasang. Khatam, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah: ingat, memberikan sebuah kepercayaan itu lebih sulit, berat, dan penuh pertimbangan daripada hanya menerima sebuah kepercayaan. Terima kasih dan sukses bersama. Subscribe guys. Terima kasih buat kalian semua. Hehehe.